Di dalam sebuah rumah sakit terdiri dari berbagai profesi, yaitu medik, dokter umum, dokter spesialis, keperawatan, perawat klinik, bidan, dan profesi lainnya, farmasi, analis, radiografer, dan lain-lain yang memiliki kebiasaan dan latar belakang masing-masing profesinya. Namun untuk bekerja dalam melayani kebutuhan pasien dengan prinsip pelayanan berpusat pada pasien, masing-masing profesi tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, tetapi harus menjadi sebuah tim yang solid, kompak, serta bekerja sama. Untuk mewujudkan sebuah tim yang solid, kompak, saling bekerja sama, dibutuhkan komunikasi yang baik di antara sesama anggotanya. Komunikasi efektif dapat diterapkan untuk menjadi solusi sehingga masing-masing anggota saling memahami dan menghargai demi tercapainya tujuan bersama. Mengapa komunikasi yang efektif sangat krusial? Karena kesalahan dalam komunikasi, terutama saat perintah diberikan secara lisan atau melalui telepon, dapat berdampak serius pada keselamatan pasien. Bayangkan jika ada kesalahan dalam menyampaikan dosis obat atau prosedur medis akibat komunikasi yang kurang jelas. Selain itu, saat melaporkan kembali nilai-nilai kritis, seperti hasil laboratorium atau tanda-tanda vital pasien, ketelitian dalam berkomunikasi sangatlah penting. Kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan diagnosis yang salah atau penanganan yang tidak tepat. Untuk mengatasi masalah ini, rumah sakit perlu mengembangkan sistem komunikasi yang lebih baik, seperti penggunaan catatan medis elektronik, standar komunikasi yang jelas, dan pelatihan komunikasi yang rutin bagi seluruh tenaga kesehatan. Video pembelajaran kali ini adalah peningkatan komunikasi efektif. Dalam video ini akan dibahas metode komunikasi, kemudian akan dibahas tujuan dari metode komunikasi SBAR, dan terakhir adalah prosedur pelaporan. Metode SBAR, sebuah alat komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi klinis di lingkungan medis. SBAR merupakan singkatan dari S. Situation, yaitu apa yang sedang terjadi saat ini. Ini adalah gambaran singkat tentang situasi pasien saat ini. B. Background, yaitu apa saja keadaan yang mengarah pada situasi ini. Ini adalah informasi latar belakang pasien yang relevan. A. Assessment, yaitu apa yang saya pikir masalahnya. Ini adalah penilaian atau diagnosis sementara dari pemberi informasi. R. Recommendation, yaitu apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki masalah. Ini adalah rekomendasi atau tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan. Metode SBAR sangat berguna dalam meningkatkan komunikasi efektif antar tenaga kesehatan. Dengan menggunakan SBAR, informasi dapat disampaikan secara jelas, terstruktur, dan lengkap, sehingga mengurangi risiko miskomunikasi dan kesalahan medis. Tujuan komunikasi dengan metode SBAR adalah sebagai berikut. Pertama, dokter lebih memperhatikan karena informasi yang ringkas. SBAR dirancang untuk menyampaikan informasi secara langsung dan terstruktur. Dengan begitu, dokter dapat dengan cepat memahami inti masalah yang sedang dihadapi pasien tanpa perlu membaca laporan yang panjang. Ini membantu dokter untuk lebih fokus pada masalah utama dan mengambil tindakan yang tepat. Kedua, bekerja lebih cepat. Karena informasi disajikan secara efisien, proses pengambilan keputusan pun menjadi lebih cepat. Tim medis dapat segera merespons perubahan kondisi pasien dan memberikan perawatan yang diperlukan tanpa penundaan yang tidak perlu. Ketiga, mengkomunikasikan masalah dengan jelas. SBAR menggunakan format yang jelas dan terstruktur, situation, background, assessment, recommendation, sehingga setiap anggota tim medis dapat memahami dengan baik situasi pasien, riwayat penyakitnya, penilaian terkini, dan rekomendasi tindakan selanjutnya. Ini mengurangi risiko miskomunikasi yang bisa berakibat fatal. Keempat, memberi kesempatan menyampaikan saran kolaborasi. SBAR tidak hanya sekedar menyampaikan informasi,
tetapi juga membuka ruang untuk diskusi dan kolaborasi. Setiap anggota tim dapat memberikan masukan dan sarannya untuk penanganan pasien. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih komprehensif dan melibatkan semua pihak yang terkait. Dengan kata lain, SBAR adalah alat yang sangat penting dalam dunia kesehatan untuk memastikan pasien mendapatkan perawatan yang terbaik. Pada poin situasi, ada dua hal utama yang perlu diperhatikan, yaitu identifikasi nama pasien. Pastikan nama pasien tercatat dengan benar. Ini adalah langkah pertama untuk memastikan identitas pasien dan menghindari kesalahan dalam penanganan. Nama pasien yang benar adalah kunci untuk mengakses rekam medis yang akurat. Apa yang terjadi dengan pasien? Tanyakan keluhan utama, tanyakan secara rinci mengenai keluhan yang dirasakan pasien. Ini akan membantu dalam menentukan tindakan medis selanjutnya. Tanyakan riwayat penyakit, tanyakan tentang riwayat penyakit pasien sebelumnya, baik penyakit kronis maupun penyakit akut. Informasi ini sangat penting untuk diagnosis yang tepat. Mengapa tahap situasi ini penting? Diagnosis akurat, informasi yang lengkap dan akurat akan membantu tenaga kesehatan dalam menentukan diagnosis yang tepat. Penanganan yang tepat, diagnosis yang tepat akan memungkinkan tenaga kesehatan memberikan penanganan yang sesuai dengan kondisi pasien. Keamanan pasien, dengan memastikan identitas pasien dan memahami kondisi pasien, risiko terjadinya kesalahan medis dapat diminimalkan. Contoh yang diberikan menunjukkan bagaimana seorang perawat melaporkan kondisi seorang pasien kepada dokter. Mari kita bedah bagian-bagiannya. Salam dan identifikasi diri. Perawat memulai dengan salam dan memperkenalkan diri. Sr. Ana, perawat lantai 6 Gardenia. Ini menunjukkan profesionalisme dan membantu dokter untuk mengetahui siapa yang melaporkan. Identifikasi pasien, perawat menyebutkan nama pasien yang ingin dilaporkan, Nyonya As. Ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan merujuk pada pasien yang tepat. Kondisi pasien yang paling spesifik, bagian ini adalah inti dari laporan. Perawat diminta untuk menyebutkan kondisi pasien yang paling mengkhawatirkan atau yang memerlukan perhatian khusus. Beberapa contoh kondisi yang bisa disebutkan adalah drainage, keluarnya cairan dari tubuh, misalnya dari luka operasi. Selang, adanya selang yang terpasang pada pasien, misalnya selang infus atau selang drainase. Penurunan pengeluaran urin, perubahan dalam jumlah urin yang dikeluarkan. Pasien gelisah, kondisi pasien yang tidak tenang atau terus bergerak. Tanda-tanda vital, perubahan pada suhu tubuh, tekanan darah, denyut nadi, atau frekuensi pernapasan. Bagian background ini membahas tentang latar belakang informasi klinis yang relevan dengan situasi pasien yang sedang dibahas. Informasi ini penting untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi pasien sehingga dapat diambil tindakan medis yang tepat. Berikut rincian informasi yang perlu disertakan. Diagnosis, penyakit atau kondisi medis yang didiagnosis pada pasien. Ini adalah dasar dari semua tindakan medis yang akan dilakukan. Obat saat ini alergi, daftar obat-obatan yang sedang dikonsumsi pasien dan riwayat alergi. Informasi ini sangat penting untuk menghindari interaksi obat yang berbahaya atau reaksi alergi. Tanda-tanda vital terbaru, hasil pengukuran tanda-tanda vital seperti suhu tubuh, tekanan darah, denyut nadi, dan frekuensi pernapasan. Tanda-tanda vital dapat memberikan petunjuk tentang kondisi umum pasien. Hasil lab, hasil pemeriksaan laboratorium yang terbaru, termasuk tanggal dan waktu pengambilan sampel. Hasil lab ini dibandingkan dengan hasil sebelumnya untuk melihat adanya perubahan atau tren. Riwayat medis, riwayat penyakit pasien sebelumnya, baik penyakit kronis maupun penyakit akut. Informasi ini dapat membantu dalam menentukan penyebab keluhan pasien saat ini. Temuan klinis terbaru, hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter, seperti hasil pemeriksaan jantung, paru-paru, perut, dan lain-lain. Mengapa informasi ini penting? Pengambilan keputusan, informasi yang lengkap dan akurat akan membantu dokter dalam mengambil keputusan terkait diagnosis, pengobatan, dan perawatan pasien. Pemantauan perkembangan, dengan membandingkan data terbaru dengan data sebelumnya,
dokter dapat memantau perkembangan kondisi pasien dan mengevaluasi efektivitas pengobatan. Komunikasi antar tenaga kesehatan, informasi yang terstruktur dalam bagian background ini memudahkan komunikasi antar tenaga kesehatan yang terlibat dalam perawatan pasien. Diagnosis masuk, penyakit atau kondisi yang menyebabkan pasien masuk rumah sakit atau menjalani perawatan. Tuliskan nama penyakitnya. Tanggal masuk, tanggal pasien pertama kali masuk atau dirawat. Tindakan yang dilakukan, tindakan medis apa saja yang sudah dilakukan pada pasien, misalnya operasi, pemberian infus, atau tindakan lainnya. Obat-obatan yang baru diberikan, daftar obat-obatan yang baru diberikan kepada pasien, termasuk dosis dan frekuensi pemberian. Alergi, catat semua alergi yang dimiliki pasien, baik terhadap obat, makanan, atau zat lainnya. O2-L-min, jumlah oksigen yang diberikan kepada pasien per menit, jika pasien membutuhkan terapi oksigen. Lam berapa jam pemberian, persentase konsentrasi oksigen yang diberikan dan dalam jangka waktu berapa lama pemberian oksigen tersebut. Hasil lab, masukkan tanggal dan waktu pemeriksaan laboratorium, serta hasil pemeriksaannya. Bandingkan dengan hasil pemeriksaan sebelumnya untuk melihat perkembangan kondisi pasien. Cantumkan informasi klinis yang lain. Tingkat kesadaran, seberapa sadar pasien, apakah sadar penuh, mengantuk, atau tidak sadar sama sekali. Bunyi napas, apakah bunyi napas pasien normal atau ada suara tambahan seperti wheezing atau rales. Warna kulit, apakah warna kulit pasien normal atau ada perubahan warna seperti pucat, kuning, atau kebiruan? Urin output, jumlah urin yang dikeluarkan pasien dalam waktu tertentu. Ekstremitas, kondisi ekstremitas, tangan dan kaki, pasien, apakah ada edema, bengkak, sianosis, kebiruan, atau kelainan lainnya. Tujuan pengisian formulir. Dokumentasi, mencatat secara lengkap riwayat penyakit dan pengobatan pasien untuk referensi di masa mendatang. Pemantauan, memudahkan dalam memantau perkembangan kondisi pasien dari waktu ke waktu. Komunikasi, memungkinkan tenaga medis yang berbeda untuk saling bertukar informasi tentang kondisi pasien. Evaluasi, membantu dalam mengevaluasi efektivitas pengobatan yang diberikan. Asesmen adalah menyampaikan informasi atau berbagi hasil penilaian klinis. Ini adalah keterampilan yang harus terus diasah oleh setiap tenaga kesehatan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang baik, kita dapat berkontribusi pada mengapa asesmen penting? Dengan memberikan penilaian yang jelas dan akurat, tenaga kesehatan dapat membuat keputusan yang tepat. Penilaian yang baik akan membantu dalam memilih tindakan medis yang paling sesuai. Mengkomunikasikan kondisi pasien. Penilaian ini dapat dijelaskan kepada pasien dan keluarga, sehingga mereka memahami kondisi kesehatan pasien. Mendokumentasikan perawatan. Penilaian menjadi bagian penting dalam dokumentasi medis, sehingga dapat digunakan sebagai referensi di kemudian hari. Secara singkat, bagian asesmen ini adalah jantung dari proses pengambilan keputusan dalam perawatan pasien. Dengan memberikan penilaian yang komprehensif, tenaga kesehatan dapat memberikan perawatan yang optimal bagi pasien. Peningkatan keselamatan pasien dan kualitas perawatan kesehatan secara keseluruhan. Assessment adalah istilah dalam bidang kesehatan yang merujuk pada proses pengumpulan dan evaluasi data tentang kondisi pasien. Bagian ini sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan diagnosis dan rencana perawatan. Pertanyaan, apa penilaian Anda pada situasi itu? Mengajak tenaga kesehatan untuk memberikan pendapat atau kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Kalimat jawaban yang diberikan. Saya pikir masalahnya adalah. Kalimat ini mengajak tenaga kesehatan untuk secara spesifik menyebutkan masalah utama yang dihadapi pasien berdasarkan hasil pemeriksaan. Misalnya, saya pikir masalahnya adalah infeksi saluran pernapasan atas. Pasien kelihatannya tidak stabil. Jika kalimat ini digunakan ketika kondisi pasien dinilai kritis atau memburuk dengan cepat, sehingga memerlukan tindakan medis segera.
Rekomendasi adalah tahapan komunikasi efektif antara tenaga kesehatan yang memberikan solusi. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul adalah: apa tindakan rekomendasi yang diperlukan untuk memperbaiki masalah? Pertanyaan ini mengarah pada solusi konkret yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan pasien. Apa solusi yang bisa Anda tawarkan, dokter? Pertanyaan ini memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengajukan usulan atau alternatif pengobatan. Apa yang Anda butuhkan dari dokter untuk memperbaiki kondisi pasien? Pertanyaan ini membantu mengidentifikasi kebutuhan spesifik pasien yang perlu dipenuhi oleh tenaga kesehatan. Kapan waktu yang Anda harapkan tindakan ini terjadi? Pertanyaan ini membantu menentukan timeline perawatan dan memberikan kepastian kepada pasien. Pentingnya bagian rekomendasi. Dengan adanya rekomendasi ini, pasien dapat berperan aktif dalam proses perawatannya. Selain itu, bagian ini juga menjadi acuan bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang berpusat pada pasien. Secara keseluruhan, bagian rekomendasi merupakan jembatan antara diagnosis dan pengobatan. Dengan menyusun rencana tindak lanjut yang jelas dan realistis, diharapkan pasien dapat mencapai hasil perawatan yang optimal. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam gambar ini bertujuan untuk memastikan kesamaan persepsi antara tenaga medis. Semua pihak yang terlibat dalam perawatan pasien memiliki pemahaman yang sama mengenai tindakan yang akan dilakukan. Membuat rencana perawatan yang komprehensif. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka akan terbentuk sebuah rencana perawatan yang mencakup berbagai aspek, mulai dari pemberian obat, pemeriksaan penunjang, hingga konsultasi dengan spesialis. Memberikan informasi kepada pasien atau keluarga. Pasien atau keluarga dapat memahami apa yang akan terjadi selanjutnya dan dapat mengajukan pertanyaan jika ada yang belum jelas. Secara keseluruhan, bagian rekomendasi ini berperan penting dalam memastikan kelancaran proses perawatan pasien. Dengan adanya rencana yang jelas, pasien dapat menerima perawatan yang tepat dan efektif. Prosedur pelaporan hasil pemeriksaan diagnostik yang bersifat kritis melalui telepon memiliki langkah-langkah yang sangat penting untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat dan tepat waktu. Langkah-langkah pelaporan. Perekaman hasil. Pertama, hasil pemeriksaan yang bersifat kritis, baik untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap, harus direkam secara tertulis atau diinput ke dalam sistem komputer. Pembacaan hasil. Setelah hasil tercatat, petugas kemudian membacakan hasil tersebut secara jelas dan terperinci kepada pihak yang berwenang, seperti perawat atau dokter penanggung jawab pasien. Konfirmasi kembali. Untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penyampaian informasi, pihak yang menerima informasi akan melakukan konfirmasi kembali terhadap hasil yang telah disampaikan. Pentingnya pelaporan tepat waktu. Pelaporan hasil pemeriksaan kritis harus dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, yaitu kurang dari 30 menit sejak hasil tersebut diverifikasi oleh petugas yang berwenang di unit pemeriksaan penunjang diagnostik. Hal ini sangat penting karena hasil pemeriksaan kritis dapat memengaruhi tindakan medis yang akan diambil terhadap pasien. Penanganan hasil kritis untuk pasien rawat inap. Untuk pasien rawat inap, pelaporan hasil pemeriksaan kritis dapat dilakukan melalui perawat. Perawat kemudian akan menyampaikan hasil tersebut kepada dokter penanggung jawab pasien yang meminta pemeriksaan.